Proses teknologi strategi. Meskipun kata teknologi sering terdengar dalam percakapan manajerial, apa sebenarnya maknanya? Sederhananya, teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis. Namun, dalam manajemen operasional, kita harus membedakan antara teknologi produk dan teknologi proses. Jika teknologi produk komputer ada pada hardware dan softwarenya, maka teknologi proses adalah teknologi yang digunakan untuk merakit seluruh komponen tersebut. Secara garis besar, teknologi proses dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama, pemrosesan material. Contohnya seperti mesin tenun atau kendaraan berpemandu otomatis. Yang kedua, pemrosesan informasi, seperti sistem manajemen informasi dan search engine. Dan yang ketiga, pemrosesan pelanggan. Contohnya peralatan medis atau wahana taman hiburan. Penting untuk diingat bahwa teknologi saat ini cenderung saling tumpang tindih menjadi teknologi yang terintegrasi. Lalu bagaimana perusahaan merencanakannya? Manajer menggunakan teknologi roadmap atau TRM. TRM adalah metode untuk menyelaraskan perkembangan teknologi dengan kebutuhan pasar masa depan dan kapabilitas operasional perusahaan. Ini membantu kita menjawab kemana arah kapabilitas teknologi kita dan bagaimana cara mencapainya. Strategi ini juga harus memperhatikan volume dan variasi produk. Proses dengan variasi tinggi dan volume rendah biasanya membutuhkan teknologi yang bersifat umum atau general purpose. Sebaliknya, proses dengan volume tinggi dan variasi rendah bisa menggunakan teknologi yang lebih khusus atau terdedikasi. Terakhir, teknologi proses kini tidak hanya dinilai dari efisiensinya, tetapi juga kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan, seperti inovasi daur ulang limbah menjadi energi. Jadi, memilih teknologi proses bukan sekedar membeli alat canggih, melainkan keputusan strategis untuk masa depan organisasi. Baik, selanjutnya proses teknologi should reflect volume and variety. Bahasanya adalah bahwa teknologi proses harus dipilih sesuai dengan karakter operasi perusahaan, terutama dari sisi volume dan variety. Volume berarti jumlah produk atau jasa yang diproses, sedangkan variety berarti tingkat keragaman produk atau jasa yang ditawarkan. Jika perusahaan memiliki volume rendah dan variety tinggi seperti jasa konsultasi, tailor custom, atau cleaning spesialis, maka teknologi yang digunakan harus fleksibel, general purpose, dan masih banyak melibatkan keahlian manusia karena kebutuhan pelanggan bisa berbeda-beda. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki volume tinggi dan variasi rendah seperti pabrikan makanan, kemasan, atau produksi massal, maka teknologi yang lebih cocok adalah teknologi yang otomatis, besar, terstandar, dan terintegrasi agar proses lebih cepat, konsisten, dan biaya per unit lebih rendah. Jadi, perusahaan tidak boleh memilih teknologi hanya karena canggih, tetapi harus melihat kecocokannya dengan kebutuhan operasi. Teknologi yang terlalu kaku akan menyulitkan perusahaan yang melayani banyak variasi, sedangkan teknologi yang terlalu fleksibel dan manual akan membuat biaya tinggi pada operasi yang volumenya besar. Karena itu, pemilihan teknologi proses harus menjadi keputusan strategis yang menyeimbangkan efisiensi, fleksibilitas, kapasitas, dan kebutuhan pasar. Selanjutnya, product process matrix ini adalah suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara karakteristik produk dengan jenis proses produksi yang digunakan. Tujuan dari konsep ini adalah untuk membantu perusahaan memilih proses yang paling sesuai agar operasional menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam matriks ini terdapat dua dimensi utama. Dimensi pertama adalah karakteristik produk yang dilihat dari volume dan variasinya. Pada satu sisi terdapat produk dengan volume rendah tetapi variasinya tinggi, seperti produk custom atau pesanan khusus. Sedangkan di sisi lain terdapat produk dengan volume tinggi dan variasi rendah, seperti produksi massal yang terstandarisasi. Dimensi kedua adalah jenis proses produksi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu job shop, batch, assembly line, dan continuous process. Job shop sendiri itu merupakan proses yang sangat fleksibel dan cocok untuk produk dengan variasi tinggi, namun efisiensinya rendah. Batch berada di tengah dengan tingkat fleksibilitas dan efisiensi yang seimbang. Sedangkan assembly line, dan continuous process memiliki efisiensi yang tinggi karena prosesnya terstandarisasi tetapi kurang fleksibel terhadap perubahan. Inti dari product process matrix ini adalah adanya kesesuaian atau alignment antara produk dan proses. Artinya perusahaan harus menyesuaikan jenis proses dengan karakteristik produknya. Misalnya, jika perusahaan memproduksi barang yang bervariasi dan jumlah kecil, maka proses yang fleksibel seperti job shop lebih sesuai. Sebaliknya, jika perusahaan memproduksi dalam jumlah besar dan standar, maka assembly line itu atau continuous process ini lebih tepat digunakan.
Jika tidak terjadi kesesuaian, maka dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti meningkatnya biaya produksi, rendahnya efisiensi, serta kualitas yang tidak optimal. Sebagai contoh, jika produk massal diproduksi dengan proses yang terlalu fleksibel, maka akan terjadi pemborosan biaya. Sebaliknya, jika produk custom dipaksakan menggunakan proses yang kaku, maka perusahaan akan kesulitan memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebagai kesimpulan, produk proses matrix membantu perusahaan dalam menentukan strategi proses yang tepat dengan menyeimbangkan antara efisiensi dan fleksibilitas, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Mengenai the challenge of information technology dalam konteks operasi strategi. Jadi, meski investasi IT itu terus meningkat, tingkat kegagalan proyek IT itu juga sangat tinggi, sekitar 35-75%. Penyebabnya bukan soal teknis, tetapi karena IT tidak selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Ada 3 jenis IT. Function IT yang hanya mempengaruhi satu fungsi, lalu yang kedua adalah enterprise IT seperti ERP yang mencakup seluruh organisasi, dan juga ada network IT seperti email yang menghubungkan pihak-pihak dalam sebuah jaringan. ERP adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis dalam satu platform. Kedengarannya ideal, tapi implementasinya itu sangat mahal, sering melebihi anggaran hingga 300% dan membutuhkan perubahan besar pada sebuah proses bisnis. Jadi, IT itu bukan sekedar alat, tapi bagian dari strategi operasi. Keberhasilannya bergantung pada keselarasan IT dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Halo semuanya, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang the overall level of operation capacity. Nah, secara sederhana, overall level of operation capacity adalah keputusan strategis mengenai berapa besar kapasitas produksi yang harus dimiliki perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, perusahaan harus menentukan apakah kapasitas ini cukup untuk memenuhi permintaan saat ini dan juga masa depan. Jika kapasitas ini nantinya terlalu kecil, perusahaan bisa kehilangan peluang penjualan karena tidak mampu memenuhi permintaan dari pelanggan. Namun, jika kapasitas terlalu besar, perusahaan akan menghadapi biaya operasional yang tinggi dan sumber daya yang tidak terpakai secara optimal. Oleh karena itu, dalam capacity strategy, perusahaan harus menyeimbangkan antara permintaan pasar, efisiensi biaya, dan juga fleksibilitas dari produksi. Keputusan ini biasanya mempertimbangkan beberapa faktor seperti perkiraan permintaan, tingkat utilisasi mesin, biaya investasi fasilitas, dan juga serta risiko perubahan pasar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang serta tujuan. Jadi di era persaingan global, daya saing organisasi itu menjadi kunci kelangsungan hidup. Pada konsep industri 4.0 yang mencakup teknologi seperti IoT, Big Data, 3D Printing, hingga AI, hadir sebagai sebuah solusi untuk meningkatkan efektivitas dari operasional. Nah, menariknya, meski 88% pelaku bisnis di Kolombia itu mengaku mengenal industri 4.0 dan 65% sudah merancang strategi transformasi digital, implementasinya di lapangan sangat lambat dan hasilnya belum mengembirakan. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan penelitian. Faktor apa dari industri 4.0 yang dapat mendorong aktivitas operasional untuk organisasi lokal? Tujuannya adalah mengidentifikasi hambatan dan peluang yang dihadapi negara berkembang dalam mengadopsi teknologi inovatif ini. Nah, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya relevan untuk Kolombia, tapi juga bisa digeneralisasikan ke negara berkembang yang lainnya, termasuk salah satunya Indonesia. Batasan dan saran riset untuk masa depan. Dalam studi mengenai adopsi cloud-based logistik ini, terdapat beberapa batasan utama. Yang pertama, pengumpulan data hanya berfokus pada UMKM di satu wilayah geografis tertentu, yaitu Malaysia. Hal ini berarti temuan yang ada mungkin tidak bisa langsung diterapkan atau digeneralisasikan untuk konteks negara lain dengan infrastruktur digital yang berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan metode cross-sectional, di mana data diambil pada satu titik waktu tertentu. Padahal persepsi dan perilaku pengguna terhadap teknologi cloud bersifat dinamis dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Berdasarkan batasan tersebut, ada beberapa peluang menarik untuk penelitian di masa depan, yaitu ada studi komparatif. Disarankan untuk membandingkan proses adopsi antara UMKM dengan perusahaan skala besar untuk melihat perbedaan tantangan yang dihadapi.
Yang kedua, ada analisis longitudinal, mengamati perubahan perilaku pengguna dalam jangka waktu yang lebih lama untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Dan yang ketiga, variabel tambahan, mengeksplorasi faktor-faktor baru seperti keamanan cyber dan kesiapan budaya organisasi secara lebih mendalam. Untuk selanjutnya, saya akan membahas urgensi dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menjadi penting karena saat ini perusahaan itu menghadapi persaingan global yang semakin ketat, sehingga dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Di sisi lain, perkembangan industri 4.0 ini menghadirkan berbagai teknologi seperti Internet of Things, Big Data, dan additive manufacturing yang diyakini dapat meningkatkan kinerja operasional. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara teori dan implementasi. Banyak perusahaan sudah menyadari pentingnya teknologi tersebut, tapi belum mampu mengimplementasikannya secara optimal. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa teknologi seperti 3D printing ternyata belum memberikan dampak signifikan terhadap operational effectiveness. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi saja itu tidak cukup, tetapi harus disesuaikan dengan strategi dan proses yang tepat. Pada bagian research question dan hipotesis, artikel ini memiliki fokus yang cukup jelas. Penulis ingin mengetahui faktor dari industri 4.0 yang dapat mendorong operational effectiveness pada organisasi lokal di Kolombia. Research question yang diajukan adalah faktor apa saja dari industri 4.0 yang dapat meningkatkan efektivitas operasional organisasi lokal. Pertanyaan ini relevan karena banyak organisasi di Kolombia sudah mengenal industri 4.0 dan bahkan mulai menyusun strategi transformasi digital, tetapi hasil implementasinya belum optimal. Dari research question tersebut, penulis membangun 10 hipotesis yang menghubungkan 5 variabel utama, yaitu strategi, proses innovation, additive technology, outsourcing, dan operational effectiveness. Secara umum, hipotesis menyatakan bahwa strategi berpengaruh positif terhadap efektivitas operasional, inovasi proses, teknologi aditif, dan outsourcing. Selanjutnya, inovasi proses dan teknologi aditif juga diasumsikan berpengaruh terhadap efektivitas operasional dan outsourcing. Terakhir, outsourcing diposisikan sebagai faktor yang juga dapat meningkatkan efektivitas operasional. Nah, penyusunan hipotesis ini cukup sistematis karena setiap hubungan antar variabel didasarkan pada teori dan literatur sebelumnya. Modelnya cocok diuji dengan pendekatan kuantitatif seperti SEM karena hubungan yang dibangun bersifat kausal dan terstruktur. Namun kelemahannya adalah research question-nya masih terlalu luas, sedangkan hipotesisnya sangat banyak dan hampir semuanya diarahkan pada hubungan positif signifikan. Pada kasus delta synthetic fibers atau DSF, salah satu tantangan utama adalah tingginya variasi produk yang dihasilkan. Nah, produksi DSF ini melibatkan berbagai kombinasi extraction, finishing, dan packing sehingga menghasilkan ribuan kemungkinan fasilitas produk. Nah, meskipun variasi ini memberikan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda, terlalu banyak variasi juga dapat menyebabkan efisiensi operasional. Jika variasi tidak dikendalikan dengan baik, perusahaan dapat menghadapi beberapa masalah seperti meningkatnya kompleksitas produksi, waktu setup mesin yang lebih lama, meningkatnya biaya produksi, serta kesulitan dalam perencanaan kapasitas. Oleh karena itu, DSF perlu mengelola produk variati dengan lebih strategis, terutama menjelang peluncuran produk baru yaitu Breedlone. Berikutnya adalah kesesuaian dengan hasil teori. Penelitian ini menggunakan beberapa dasar teori utama, yaitu teori strategi Porter, teori inovasi proses, dan TIGD dan Pearson. Konsep industri 4.0 atau additive technologies, dan teori outsourcing. Secara umum, hasil penelitian mendukung sebagian besar teori tersebut karena sebagian besar hipotesis dinyatakan tidak ditolak. Misalnya, teori Porter menyatakan bahwa strategi organisasi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif melalui efektivitas operasional. Hal ini sesuai dengan penelitian karena strategi berpengaruh positif terhadap operational effectiveness. Artinya ketika organisasi memiliki strategi yang jelas, efektivitas operasionalnya cenderung meningkat. Hasil penelitian juga sesuai dengan teori inovasi proses. Dalam teori yang digunakan, proses innovation dipahami sebagai perubahan metode kerja, proses produksi, atau cara layanan diberikan agar organisasi menjadi lebih efisien. Hasil jurnal menunjukkan bahwa strategi berpengaruh kuat terhadap proses innovation juga berpengaruh terhadap operational effectiveness. Ini berarti teori yang menyatakan bahwa inovasi proses dapat memperbaiki biaya, kualitas, fleksibilitas, dan kecepatan operasional terbukti didukung oleh data penelitian. Untuk additive technologies atau teknologi aditif seperti 3D printing, hasilnya hanya sebagian sesuai dengan teori.
Secara teori, teknologi aditif seharusnya mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi limbah, mempercepat respon kebutuhan pelanggan, dan mendukung fleksibilitas produksi. Dalam hasil penelitian, additive technologies memang berpengaruh terhadap proses innovation, outsourcing, dan operational effectiveness. Namun pengaruhnya terhadap operational effectiveness tergolong rendah. Jadi secara statistik, teori tersebut didukung, tetapi secara praktis dampaknya belum terlalu kuat. Bagian yang kurang sesuai dengan teori atau hubungan antara strategi dan outsourcing. Secara teori, outsourcing merupakan keputusan strategis yang mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas, dan memperbaiki efektivitas operasional. Namun dalam hasil penelitian, hubungan antara strategi dan outsourcing tidak didukung atau hipotesisnya ditolak. Ini menunjukkan bahwa di konteks organisasi Columbia, outsourcing belum sepenuhnya dijalankan dengan sebagai bagian dari strategi organisasi yang matang. Jurnal menjelaskan bahwa ketidaksesuaian ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor kontekstual seperti kesenjangan digital, rendahnya tingkat kepercayaan antara organisasi dan pihak eksternal, serta kurangnya keterampilan digital dan manajerial. Faktor-faktor ini membuat manfaat industri 4.0 secara innovation, additive technologies, dan outsourcing belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.